Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baca doa dimulai. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai tata ruang kantor. Dan saat ini kita melanjutkan belajar tentang tata ruang kantor terkait prosedur tata ruang kantor dan ergonomi tata ruang kantor. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menguraikan prosedur tata ruang kantor, dapat menganalisis ergonomi tata ruang kantor, melakukan identifikasi ruang berdasarkan spesifikasi tata ruang yang dibutuhkan dan ditentukan, menyiapkan alat dan bahan-bahan dalam membuat tata ruang kantor, mendesain tata ruang kantor. Untuk menyusun tata ruang kantor yang baik, kita juga harus mengikuti pedoman-pedoman yang sudah ditentukan. Yang pertama, kita harus mengetahui hubungan satuan yang melaksanakan tata usaha dengan satuan-satuan kerja lainnya. Yang kedua, kita juga harus mengetahui sifat pekerjaan, rahasia atau tidak rahasia, dan pelajari segenap pekerjaan, tentukan urutan-urutan pekerjaan, serta ketahui jumlah pegawai yang terlibat. Dan yang ketiga, membuat gambar denah ruang dengan skalatis. Keempat, susun letak meja kursi pegawai dan parabot lainnya. Dan terakhir yang kelima yaitu menyusun denah konsep tata ruang dengan memperhitungkan kemungkinan perubahan. Karena penambahan atau pengurangan pegawai, penambahan atau penggantian parabot kantor, perubahan penyelesaian prosedur kerja, perubahan atau perkembangan struktur organisasi, penambahan atau pengurangan atau perubahan pekerjaan. Selanjutnya kita akan mempelajari standar tata ruang kantor. Yang pertama yaitu luas ruang kantor. Untuk membuat ruang kerja, kita harus menyediakan luas lantai 40 square feet atau sama dengan 3,7 meter persegi untuk setiap pegawai. Dalam mengatasi suhu udara sebuah kantor, di dalam ruang kerja harus memiliki temperatur yang layak yang harus dipertahankan dalam ruang kerja perkantoran. Temperatur yang layak tersebut yaitu minimum 16 derajat Celcius. Selanjutnya adalah ventilasi. Peredaran udara segar atau udara yang telah dibersihkan harus diusahakan dalam ruang kerja perkantoran. Selanjutnya adalah pedoman penerangan cahaya. Dalam sebuah ruang kerja harus memiliki cahaya baik dari alam maupun dari lampu yang cocok dalam ruang kerja tersebut. Pedoman kebersihan. Bangunan, perlengkapan, dan parabot harus dipelihara kebersihannya untuk menjaga kesehatan pegawai. Pedoman fasilitas kesehatan, yaitu kamar kecil, toilet, dan sebagainya harus disediakan untuk pegawai dan harus dipelihara kebersihannya. Selain itu, tempat cuci tangan juga harus disediakan beserta sabun dan tisu atau handuk. Air minum yang bersih juga harus disediakan di ruang kerja agar para pegawai tidak mengalami dehidrasi.
Selain itu, tempat pakaian juga harus disediakan di ruang kerja agar para pegawai dapat mengganti pakaiannya guna memberi kenyamanan bagi para pegawai. Dalam hal tempat duduk, kursi pegawai harus disediakan untuk keperluan bekerja. Selain itu, tempat duduk harus nyaman dan bila perlu memiliki sandaran kaki. Dalam hal lantai kantor harus dijaga agar tidak ada pegawai yang tergelincir. Selain itu, tangga diberi pegangan dan bagian-bagian yang terbuka harus diberi pagar. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan para pegawai. Selain itu, untuk menjaga keselamatan kerja para pegawai, dalam penggunaan mesin kantor yang berbahaya harus diberi pelindung. Selanjutnya, pegawai kantor tidak boleh ditugaskan untuk mengangkat, membawa, atau memindahkan beban yang dapat mendatangkan kecelakaan. Untuk mengatasi kecelakaan pada saat bekerja, sebuah kantor harus menyediakan kotak atau lemari obat untuk pertolongan pertama. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran di sebuah kantor, alat pemadam kebakaran dan sarana untuk menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran harus disediakan secara memadai, termaksud lonceng tanda bahaya kebakaran. Selain itu, untuk menindaklanjuti kecelakaan yang dialami di sebuah kantor yang menyebabkan kematian atau absen petugas lebih dari 3 hari harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Setelah kalian mempelajari prosedur tata ruang kantor, tugas hari ini yaitu membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat tata ruang kantor. Tugas ditulis rapi di buku tulis, difoto, dan dikirim ke alamat email Ibu. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.